Halo semuanya, kembali lagi bersama Nobri. Kali ini saya mau cerita yang berjudul kegiatan. Langsung saja ke ceritanya. Tak terasa sudah melalui rintangan untuk memperbaiki hubungan pertemanan antara aku sama Ita. Akhirnya baikan, sedangkan dia menjalin sebuah hubungan bersama Boy. Namun sementara waktu aku harus rela menjauhi dulu sama Ita, mencari kegiatan yang positif. Menjadi pelajaran buatku yang sama ini hanya egois belaka, tanpa peduli perasaan orang lain. Mudah-mudahan saja dia bisa merelakan aku meninggalkan kota Jakarta untuk pergi ke luar kota. Dan kemungkinan aku akan mengundurkan diri dari pekerjaan di perusahaan yang telah mempertemukan aku, Ita, Firdaus, Elsa, dan juga Rifki. Mereka bisa hidup tenang tanpa kehadiranku di sini. Aku tidak mau merepotkan temanku saat aku nggak bisa mengontrol emosiku. Pada waktu di sebuah resto hampir berantem sama Boy, tidak sanggup lagi rasa cemburu terhadap mereka membuatku resah saja. Ternyata Ita malah sama aku, jadinya gak bisa apa-apa, tidak mengerti perasaan perempuan. Itulah aku kalau sudah gak tega sama seorang pasti mengalah saja daripada nanti ada keributan besar. Cuma itu yang bisa mengatasi terjadinya permasalahan yang akan datang kepadaku. Aku yakin suatu hari nanti akan ada saatnya Rita mengobrol bersama kita berdua. Hanya butuh waktu saja untuk membuka hati Boy supaya bisa diizinkan bertemu sama kita berdua. Aku hanya bisa berharap saja sama Boy untuk bersikap adil sama pasangannya daripada harus mengatur gak boleh itu, gak boleh ini, buat apa kayak begitu. Setiap orang pasti membutuhkan privasi untuk sendiri. Tidak bisa kita mengatur anak orang lain atas kemauan kita sendiri. Itu yang membuat dia akan merasakan rasa ketakutan terhadap dirinya sendiri. Untung saja dulu aku nggak mengatur hidup mata pesah yang tidak sampai sekarang pun masih berhubungan baik. Hanya saja dia sekarang sudah kuliah di salah satu universitas terbaik yang ada di negara orang, yaitu Inggris. Namun tak bisa mengebut nama kampus terjaga yang tidak diinginkan. Selama aku bisa jaga perasaanmu untuk tidak ada rasa sakit hati oleh pacarmu, aku akan memantau dari jarak jauh sebelum pindah ke luar kota. Namun aku tidak bisa sebutkan nama kotanya, takut teman-temanku akan menyusul ke sana, padahal ada niat untuk tidak beritahu selepas ada persetujuan mengundurkan diri dari kantor ini. Supaya mereka nggak khawatir kepadaku. Untuk menunggu keputusan dari direktur, aku masih memantau kesetiaan Boy terhadap temanku yang bernama Rita. Katanya sih keputusan akan ditentukan sama 10 hari. Aduh, apakah aku bisa pantau sama 10 hari? Rasanya nggak mungkin deh. Soalnya aku belum mengendarai sepeda motor maupun mobil, masih menggunakan Firdaus kalau mau main ke mana. Masa yang tadi aku mau meninggalkan kota ini, dia sama sekali nggak tahu. Aku sama sekali tidak ada lagi beban terhadap mereka yang sudah menerima teman lagi, padahal masih betah di sini. Tapi kalau di sini terus, kemungkinan aku nggak bisa lupakan perasaanku terlanjur sudah sayang
kepadanya. Apakah aku sanggup menahan rasa cemburu pada saat mereka berjalan berdua di sebuah mall? Mungkin saja bisa, asalkan jangan ada kemesraan diperlihatkan. Nanti aku yang bakal terbawa bapernya. Ya Allah, mungkin ini sudah saatnya aku mengalami untuk mengalah saja kalau memang mempertemukan mereka sama aku di sebuah mall dengan pakaian yang menurutku tidak pantas untuk dipakai banyak orang. Nanti ada yang salah paham terhadap mereka memakai pakaian tersebut. Untung saja temanku tidak ada pakaian seperti itu. Semuanya berpakaian pantas, ngebuka aurat hadapan banyak orang. Alhamdulillah, sekali aku mampu membujuk mereka untuk ganti pakaiannya. Tak kenapa ganti pakaian lama benar dah. Kemanakah mereka pergi dari ruang pakaian yang sudah tersedia oleh mall? Setelah aku cek ruang ganti baju, ternyata mereka kabur tanpa ketahuan olehku. Pantas saja tidak kembali. Inilah cobaan buatku pada niat baik, malah tidak dengerin nasihat aku. Benar-benar membuatku kesal saja. Aku harus sabar menghadapi mereka yang keras kepala. Kalau ada masalah terhadap mereka, aku tidak ikut campur urusan permasalahan kalian berdua. Penting sudah memberikan nasihat sama mereka. Beberapa hari kemudian, aku bisa jalan-jalan di kawasan Jakarta Selatan sambil melihat anak kecil bermain. Jadinya aku teringat kembali masa-masa kecil yang kurang bergaul sama teman yang baik. Yang ada malahan aku bergaul sama teman-teman membawa ke arah yang tidak benar sebelum Elsa mengajak aku untuk melakukan kejahatan di kota Tasikmalaya. Itulah masa lalu yang kelam selepas lihat anak-anak ini hidupnya tenang sekali dan orang tuanya bangga anaknya berprestasi, sedangkan aku sendiri gak ada prestasi. Yang ada sering banget dipanggil sama guruku atas kenakalanku, selalu berantem, mencoret tembok, dan malah ke kelas lain. Semoga saja anak ini bisa bergaul sama orang baik dan bisa membahagiakan orang tuanya. Walaupun nanti kalian ini akan tinggalkan orang tuanya untuk kuliah dalam negeri maupun luar negeri. Masa depan kalian akan cerah walau tanpa orang tuanya. Anak-anak ini adalah generasi muda penerus bangsa Indonesia. Kalian harus memperjuangkan sampai cita-cita dan impiannya harus tercapai supaya orang tuanya akan bangga kepada kalian. Jika suatu saat nanti akan tahu ke depannya seperti apa. Hanya saja aku berkeyakinan bahwa hidup dunia hanya sebentar saja. Jadi gunakanlah waktu sebaik mungkin. Jangan putus asa kalau memang belum tercapai, tapi tetap berusaha walaupun harus membutuhkan waktu biar cita dan impian tercapai. Hanya sebuah pesan untuk anak ini, walaupun belum tersampaikan secara lisan, aku bangga bisa lihat anak-anak sangat dekat sama orang tuanya. Terlebih ada rasa penyesalan dalam diriku mengenai orang tuaku yang sudah menyakiti hatinya walaupun sudah tiada di bumi ini. Aku memang orangnya cukup percaya dalam omongan orang lain sampai berubah dalam hal bicara maupun sikap sehari-hari. Cukup bagiku untuk berdoa supaya orang tua tenang di alam sana dan bisa ketemu lagi di surga nanti. Paling utama adalah segera mungkin untuk pantau pasalnya Rita. Hal ini juga jangan sampai melewati kegiatan boy.
supaya ada bukti bahwa dia benar-benar setia sama Rita. Aku serius terhadap hubungan Boy sama Rita. Kalau ada niat ingin menyakiti hati Rita, tak segan-segan akan pukul Boy sampai babak belur. Akhirnya aku sampai tempatnya Boy berada, cuma ada yang aneh pada saat sedang telepon di halaman rumahnya. Untung saja aku mendengarkan obrolan. Apakah sedang mengobrol sama Rita atau malah sama perempuan lain? Aku harus menemukan bukti bahwa itu benar-benar temanku. Jalan secara perlahan supaya tidak ketahuan sama Boy. Pas dekat tembok rumahnya, aku kedengaran suara obrolan Boy, entah itu Rita atau bukan. "Halo, kamu sedang apa?" ucap Boy dengan nada bicara yang sangat bahagia. Obrolannya dengannya. "Oh gitu. Tenang saja, kita nggak ada di sini. Jadi kamu harus senang, nggak bakal ketahuan bahwa kita ada hubungan," ucap Boy, meyakinkan kepadanya bahwa nggak ketahuan sama Rita. Dugaanku benar sekali, dia nggak benar-benar tulus mencintai Rita. Tanpa menunggu lama, aku akan labrak si Boy dengan mengikuti sandiola, ucap dalam hatiku. "Halo Boy, sedang apa?" tanya Fendi dengan senyum terpaksa. Ada Fendi, ngapain di sini?" "Mau ketemu sama orang tuamu?" "Ya, ketemu sama kamu lah." "Oh gitu. Lalu ketemu sama aku apa ya?" "Mau nanya mengenai Rita sekarang lagi di mana ya?" Fendi memancing Boy, apakah emosi atau sebaliknya. "Oh, Rita sekarang lagi di rumah. Neneknya di Bandung." "Oh gitu, oke. Makasih ya sudah lebih tahu." "Iya, sama-sama Fendi." Lalu aku mendengarkan rumahnya Boy dengan sedikit kecewa sama dia sudah menyakiti hatinya temanku. Walaupun ia nggak ada di Jakarta, sedang main ke rumah neneknya di Bandung. Hanya saja aku nggak bisa beritahu ke Rita mengenai perselingkuhan Boy sama perempuan lain demi jaga perasaan Rita. Selama perjalanan menuju ke rumah Firdaus, pikiranku kemana-mana, takut dia sakit hati kalau melihat kelakuan pacarnya sudah selingkuh dengan perempuan lain. Padahal aku ingin pukul si Boy, namun ada orang tuanya di rumahnya, jadi nggak melakukan pukulan. Takut orang tuanya melaporkan aku ke pihak berwajib. Untuk mengatasi hal tersebut, aku putuskan urung melakukan pukulan ke si Boy. Sampai menunggu waktu yang tepat dan memastikan bahwa Rita percaya bahwa aku ngomongnya dengan jujur mengenai pacarnya. Kali ini aku benar-benar kecewa terhadap perilaku bermuka dua si Boy. Tapi entah kenapa Rita sangat percaya sama pacarnya. Apa benar temanku ini sudah sayang banget sama si Boy yang bermuka dua? Ya sudah, sekarang waktunya pulang dulu untuk menenangkan pikiranku terhadap sikap yang sebenarnya tentang si Boy. Aku sama sekali tidak bermaksud untuk menjelek-jelekan si Boy. Aku inginkan hanyalah mereka berdua saling cinta tanpa ada menyakiti hati yang kalian cintai satu sama lain. Pasti Allah akan membantu menyediakan keduanya seperti apa. Memang aku nggak bisa menyelesaikan permasalahan temanku. Jangan sampai kita tahu bahwa Boy sudah berkhianat sekaligus menyakiti hatinya. Aku harus ada di samping sepas dia sudah berada di Jakarta lagi. Selama berminggu-minggu akhirnya bisa bertemu sama Rita, tapi untuk masa yang kemarin jangan diceritakan kepadanya. Takut nanti sakit hati setelah diberitahu tentang kelakuan pacarnya pas tidak ada Rita. Aku akan bekerja sama Firdaus menjaga Rita. Kalau dia ingin liburan kemana-mana,
kita berdua siap hadir di sampingnya supaya pas baju jalan berdua sama perempuan lain, kita sebagai temannya akan siap melindungi kalau boy bersikap kasar dan toksik sampai kekasihnya sendiri. Arti perempuan jangan kau sakiti hatinya, seharusnya sebagai pasang kasih jangan menutupi kebohongan dengan sesuai dengan hatinya sendiri. Itulah cerita yang berjudul Kegiatan. Semoga kalian suka sama ceritanya.